Yo guys, gue lagi lapar banget ya. Gue mau nyari makan, makan apa ya? Oke, kita jalan-jalan dulu. Kunci dong kan? Enggak, ogah, enggak. Ayo, jadi istri berbakti lewat sini. Gak usah deket-deket anjing. Ada anjing lagi. Lo kalau mau nonton game, nonton di live streamingnya Endan. Apa namanya Endan? Gua apa ya? Dan Molan. Hah? Dan Molan. Dan Molan. Ya. Dan Molan. Emang sekarang namanya apa? Layap besi aja lah, Dan. Layap besi. Awas. Gue selalu jalan-jalan ke sini. Guys, sekedar info, seharian ini hujan. Hujannya gede banget, hujan badai. Gue jadi nggak bisa keluar kemana-mana. Rencananya gue hari ini mau ke kebun raya Cibinong, tapi nggak jadi. Selalu setiap mau ke sana selalu hujan. Jadi ya udahlah, kita buat konten ala kadarnya. Mau beli? 19.000. Mau beli? Apa? Emang kalau di sini jualan suka-suka ya. Ada yang pecel kalau mau jual dulu apa? Atau gimana sih? Oh, depan. Apotek yang mana ya? Guys, kembali gue beli warteg. Gue beli ada tahu tempe 1, orek tempe 1. Oh iya, gue beli sate. Gue beli sate ayam pelak. Sama dan beli telur balado. Oke, lanjut, kita ke depan. Gue beli kopi, namanya Cafe Gold. Ya, beli Cafe Gold. Dan gue dapat gratis 1. Gue udah ngumpulin 10 stempel berarti. Asik kan? Ini harga tau gak? Cuma 27.000 dapat 3. Terus gue beli ini gratis 1. Gila, murah banget. Gue suka banget kopi ya. Ayo, berangkat. Sumbangan gak boleh ya, yang kayak tiba-tiba minta gitu. Guys, kita OTW pulang ya. Gue liat di sini kucingnya gede-gede banget ya. Lo tau gak sih di Australia itu ada kucing seukuran anak macan? Gue punya teori. Kalau misalkan kucing itu evolusi dari yang sekarang kan kecil ya, terus nanti kayak besar. Sebesar macan. Guys, ini bagus banget. Dia tuh di sini kucingnya gede
Halo guys, setelah 2 hari, 3 hari, 4 hari gue capek. Nggak tahu ya, gue kayaknya nggak enak badan banget, sakit, demam, pusing. Lalu gue pikir kayaknya gue udah sembuh kemarin, sakit lagi. Terus kemarin mata gue juga sakit, belekan, nggak tahu, iritasi. Tapi gue mikir kayaknya karena itu infeksi tenggorokan. Kayaknya gue lagi sakit tenggorokan nih. Jadi gue bingung mau buat video apa. Jadi dalam vlog ini gue nggak tahu gue mau ngapain, judulnya pun gue nggak tahu gue ngapain. Ngikutin aja air mengalir, oke? Ya udah, gue perjalanan dulu. Gue mau ke isi air, terus habis itu gue mau ke Indogrosir. Oke guys, OTW. Ini berasa rumah kucing. Banyak banget nggak sih kucingnya? Ayamnya gede banget. Menurut kamu ini ayam-ayam ini punya satu orang atau punya semua ngumpul jadi buat koloni gitu? Satu. Soalnya di belakang juga ada yang punya ayam ya. Itu di kampung, bukan di perumahan. Itu di belakang itu bukan perumahan, ternyata kampung. Kampung. Kayaknya di portal. Kok rasa tuh kadang agak jahat ya. Apa? Ini bikin perumahan. Terus habis itu apa namanya? Kayak gimana ya? Orang kampung yang udah lama tinggal di situ jadi harus lebih muter perginya, misal mau ke situ jadi harus muter karena di portal gitu, sama orang warga, sama orang kompleksnya tuh nggak boleh lewat gitu, berarti secara nggak langsung. Tapi kayak sebenarnya kalau buat orang kompleksnya kan mereka merasa bayar lebih, bayar keamanan gitu-gitu loh. Terus ya buat keamanan barang-barang gue lah gitu. Tapi secara nggak langsung yang apa namanya, yang orang perumahan lamanya itu, orang perkampungan lamanya jadi kayak merasa kayak, oh jadi takutnya secara langsung kayak nuduh kita bakal yang nyuri gitu loh. Tapi memang biasanya gitu. Makanya ini tuh sebenarnya jalannya banyak banget tapi ditutup semuanya, cuma jadi jalan ini doang. Menurut aku sih udah dari pelajaran mereka banyak yang kecolongan gitu. Tapi aku juga mikir, kenapa kalau ini kompleks dibikinnya jalannya banyak banget. Ini ada jalan di sini, setiap jalan tuh ada gitu loh. Tapi di portal gitu. Berarti tadinya karena orang kampung
Iya sih. Maksud aku tuh kayak ini kan di Tuartal kan, sebelahnya benar-benar cuma jalan satu mobil gitu. SR dulu ya kita ya. Iya. Tapi sebelah sini memang ini tuh buat kamu yang cari Kiri kanan? kiri sayang. Buat kamu yang nyari konten bagus sih menurut aku ya, karena kemarin waktu aku masuk sini kayak wah bagus nih, jadi kayak bisa dituin gitu. Itu ya perumahan apa ini, ada kayak ini pos jaga tapi gede banget kayak rumah Ini. di tengah-tengah. Ini itu awal mula perumahan. Ini pintu gerbang utamanya sebenarnya. Oh gitu ya, bagus kan? Zaman dulu kan gitu, kalau itu gerbangnya satu doang. Dulu itu berarti zaman dulu belum ada itunya, belum ada perumahannya. Masih kampung rawa. Ini kayaknya sih bukan itu rawa sih, ini kebun. Dari bentuknya ya, kayaknya kebun ini dulu. Guys, kita sekarang udah sampai di Indogrosir. Tadi kita habis isi air kan di Biru. Nah, ini ada dua, diskon 50%. Ini semangka. Kita beli pepaya, diskon 50%. Roti beli satu gratis satu. Beli chip french fries 2000, mendapat poin harusnya. 4 dapat poin juga. Nah, satu lagi jas jus, ada yang mau jas jus katanya, pengen banget jas jus. Oke, kita mau bayar dulu ya. Ayo kita bayar. Guys, karena gua merasa haus, jadi gua mau buka ini, gua vitanya satu. Ini katanya dapat poin, tapi kenapa poinnya nggak keluar ya? Ini sakit. Udah, balik dulu lah. Yuk pulang. Kita pulang. Guys, udah sampai daerah rumah, mau beli kopi. Ya udah, ada yang mau beli tahu isi juga. Kita jalan-jalan bentar, terus habis itu baru pulang. Udah jam 6 sekarang ya, makan sore. Masak nasi, makan sore. Yaudah, kita berangkat dulu bentar ya. Ya guys, berangkat sebentar, ngeliat-liat keluar. Udah sampai rumah. Ya. Halo guys, gue lagi di Steak Mun Mun. Gue beli tenderloin steak double sama minum. Ini satu paket. Gue deskripsiin ya. Ini steaknya steak daging, dikasih tepung, digoreng kan, terus dikasih brown sauce. Gue nggak tahu ini kayaknya original mereka punya sausnya. Terus ada sayurnya, ada kentang goreng. Yang gue penasaran itu sebenarnya mau nyobain dagingnya, rasanya kayak gimana. Gue mikirnya kayak warung steak sih. Kalau nggak salah gue pernah buat juga video tentang makan di warung steak. Apakah steak Mun Mun itu sama dengan warung steak? Tapi secara harga kayaknya murahan ini ya. Coba.
tahu, ini saus sticknya mirip kayak stick Fiesta stick. Kalau pernah tahu tuh namanya Fiesta stick, stick jadul tuh zaman dulu, saus coklatnya. Iya, ini kayak Fiesta stick. Mungkin kayaknya memang ini imitasinya Fiesta stick ya. Soalnya dulu gue juga pernah tahu ada Fiesta stick juga punya stick tapi dikasih tepung. Ini ada di Cibinong, tapi daerahnya kayaknya Sukahati. Tujuan gue di sini tuh mau beli kopi kenangan, lagi diskon, ada promo gitu. Kayaknya gue dapat voucher dari download aplikasi. Nanti gue cerita, gue punya curhatan. Oke, gue makan dulu ah, nggak usah banyak ngomong. Hola, gue habis kelar makan tadi di Moon Stick. Itu gue makan berdua di harga 70 ribuan. Ya lumayan sih, sama kayak warung stick tapi kayaknya ini lebih murah. Hitungannya lebih murah. Dan rasanya jujur kalau untuk yang originalnya tuh, yang saus original mereka, itu lebih mirip Fiesta stick. Sedangkan kalau yang warung stick itu lebih beda gitu. Nah, sekarang gue mau curhat tentang kejadian baru aja berlalu beberapa menit yang lalu kayaknya. Jadi gue waktu itu kan lagi nyetir nih, ya kan. Terus ada orang parkir. Ini di komplek rumah ya, di komplek rumah ada orang parkir mobil, tapi minggir kok, minggir. Nggak salah-salah juga sih. Normal lah kalau namanya parkir mobil, minggir itu kan masih bisa, mobil satu lewat bisa. Tapi ada satu orang annoying. Dia parkir mobil itu udah benar dipepetin gitu di jalan. Ini ada satu motor ditaruh di tengah jalan. Terus maksudnya apa? Orang kan jadi nggak bisa lewat kan? Katanya si yang punya mobil yang salah, terus nyamperin yang punya mobil gitu. Tapi menurut gue, selama gue berkendara nih, yang gue pahami kayaknya itu normal-normal aja gitu. Gue juga suka parkir di pinggir, tapi kan gue pepetin gitu ya. Tapi kalau motor di tengah jalan itu kan goblok gitu loh. Jadi ceritanya waktu itu yang datang itu kan istrinya dulu nih, istrinya. Terus katanya suaminya lagi pergi. Suaminya datang, dia nggak mau beresin juga tuh si motor gobloknya. Udah debat lah segala macemnya. Minta maaf segala macemnya. Tapi motornya tetap nggak dipindahin. Memang goblok kan. Dia itu ngaku-ngaku dia paham hukum, tapi yang namanya hukum parkir di tengah jalan itu nggak boleh gitu loh. Jalan umum ya, jalan umum buat umum berkendara itu lewat selalu lalang, memang lewat situ. Bukan tempat parkir motor di tengah-tengah gitu loh. Tapi yang gue rasakan ekspresinya sih memang dia mungkin agak kaget juga kali. Ada orang kayak gue yang berkonflik gitu loh. Siapa dia gitu? Nggak ada takut-takutnya juga kan, ngapain takutnya. Ya dengan kegoblokan itu gue baru tahu memang ada orang goblok banget ya. Sekalian aja jangan parkir di tengah jalan, jangan. Tinggal rumah aja di situ juga, itu buat tenda di tengah jalan juga boleh. Goblok ah. Ya katanya kuncinya di bawah suaminya. Motornya sih motor yang, tahu nggak sih lo, motor-motor zaman sekarang yang kalau kesenggol itu langsung penyok. Apa NMAX gitu-gitu. Nah pas suaminya datang pun juga nggak mau dipindahin. Jadi sebenarnya gini, si mobilnya salah parkir di jalan, si motornya salah parkir di jalan. Tapi karena si motor ini ngotot dan yang menyalahkan itu si motor itu menyalahkan si mobil, maka gue berpikir yang salah itu yang punya motor, karena dia menyalahkan orang yang juga salah. Kalau misalkan dua-duanya salah, ya udah parkirnya jangan di situ. Rumahnya masing-masing. Gue tahu di situ semua ada garasi gitu loh. Kenapa nggak masuk garasi? Apa susahnya masuk garasi? Nah si ibu-ibu ini yang punya mobil itu dia mengalah, dia parkir di lapangan. Oke, nggak ada masalah dong. Tapi si motor gila ini masih di tengah jalan. Memang goblok. Nanti kalau nonton YouTube ini ya, salam goblok. Oh ya, katanya tadi mau diajakin ke kantor hukum. Kalau dia mau ke kantor hukum, kenapa nggak kita langsung aja ke kantor gue ya? Sekalian buat konten gitu, jualan, bisnis gitu kan ya.
Siapa tahu dia mau jadi investor gitu. Ngapain kita ke kantor hukum? Yang salah goblok kan dia. Gue cuma mau lewat. Kecuali kalau gue yang parkir di tengah jalan, kan gue yang mau lewat, gue yang dirugikan. Kenapa gue masih ke dia? Nggak tahu ya, sumpah. Bagi lo yang tahu nih, ini orang nih pendidikannya di mana nih, kuliahnya di mana, lulusan apa? Tolong kasih tahu ya dosennya. Kalau misalkan dia udah lulus tuh jadi pengacara, kan pengacara kalau nggak salah ada sumpah jabatan ya, atau nggak tahu lah apalah, pokoknya disumpah gitu-gitu. Kasih tahu, suruh belajar lagi. Masa hukum gitu aja nggak ngerti sih? Oi guys, gue habis dari Superindo, habis beli mie sukses. Lo tau gak sih mie sukses itu apa? Semenjak gue di Jerman, gue gak pernah tahu kan mie sukses apa. Pas sampai Indo, ada mie sukses isi 2. Gue jadi inget kayak ada sari mie isi 2 gak sih? Kepotong ya? Dah, kalau ini kelihatan. Nah, gue penasaran gitu. Gue kayak pengen challenge gitu ke Endan. Apakah dia tahu ada, kan gue lihat ada 2 rasa, ada mie Aceh sama rendang. Apakah dia bisa membedakan mana Aceh, mana rendang? Kayak gitu kali ya. Kan dia ceritanya nggak tahu nih. Oke, challenge berikutnya. Blind test mie sukses. Udah, gue pulang dulu. Mau siap-siap buat makan. Halo guys. Ternyata Endan udah sering makan namanya mie sukses, gue belum pernah. Jadi mau nggak mau gue ada yang tes. Tapi gue dibilang blind test juga sebenarnya udah langsung beda ya, antara rendang sama mie Aceh. Baunya tuh beda banget. Tapi gue belum pernah makan, gue belum tahu rasanya apa. Bahkan Indomie aja gue nggak tahu. Kan ada ya Indomie mie goreng Aceh ya. Itu gue belum pernah nyoba juga. Ya sebenarnya harusnya nih kontennya blind testnya Endan ya. Tapi nggak apa-apa, gue wakilkan. Oke, gue coba yang rendang. Kalau mie goreng rendang gue pernah nyoba dan gue suka gitu. Apakah sama atau lebih enak atau bagaimana? Ini yang mie sukses isi 2. Kenapa mie sukses? Oh, bunyinya kayak rendangnya itu ya, Indomie ya. Mirip ya. Secara rasa gurih, pedas, semuanya itu mirip. Oh enggak, sedikit lebih hambar. Indomie lebih kuat bumbunya. Ini sedikit lebih hambar. Dan tekstur mie-nya ini lebih lembek. Kalau Indomie lebih kenyal. Tapi ini menurut penilaian gue ya. Mungkin ada orang juga yang suka kalau mie-nya itu agak lembek kayak gini. Atau mungkin gue yang masaknya kelamaan. Rendangnya enak. Kita coba ya mie Aceh. Tuh. Baunya itu kayak bau cabai gitu loh sebenarnya. Kayak bau apa ya, cabai hijau. Gue pernah makan mie Aceh dan gue suka mie Aceh. Itu mereka itu kalau masak mie-nya itu pakai santan, udang, terus baru pakai mie ditumis. Tapi baunya nggak kayak gini. Apakah ini seperti mie Aceh yang gue pernah makan? Mirip sih tapi. Ya. Bisa gini ya? Kayak ada rasa seafoodnya ya? Ini kayak ada rasa seafoodnya, pedasnya, dan lebih kental. Ya sih, kurang lebih 70% mirip kayak mie Aceh yang pernah gue makan. Kurang acar, emping, sama seafood. Oke. Kalau gue mesti pilih antara yang rendang atau mie Aceh, gue lebih suka rendang. Jujur dari Jerman pun gue suka Indomie rendang. Tapi menurut gue ini sensasi yang baru, rasa yang baru, cita rasa yang baru gue pernah makan. Dan ini lumayan enak sih. Sekarang Indomie itu juga ngeluarin juga kan ya. Kayaknya memang mie instan zaman sekarang udah rasanya, cita rasanya udah banyak banget. Dulu kan cuma mie goreng, mie kuah gitu kan. Sekarang udah banyak banget. Dan ternyata mie sukses itu ternyata juga enak juga, nggak kalah enak sama Indomie ya. Walaupun harganya lebih murah isi 2. Yaudah segini dulu review makanannya. Kita lanjutkan nanti.